Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada 3 hal yang menjadi rahasia ilahi. Yang pertama adalah jodoh. Yang kedua adalah rezeki. Dan yang ketiga adalah kematian. Kita berbicara jodoh. Baim Bong dan Paula Verhoeven masuk dalam kategori jodoh. Mereka tidak saling kenal, mereka tidak saling mengikuti, mereka tidak saling memahami satu sama lain, tetapi keduanya akhirnya menikah. Itulah jodoh, dan itu adalah rahasia Tuhan. Namun perjalanannya waktu, Baim Bong memutuskan untuk menggugat cerai Paula Verhoeven. Padahal sebelum menikah berjanji untuk setia, saling menghormati, sehidup semati. Saya ingin membacakan sesuatu, salah satu daripada berita ini untuk Anda. Langsung ya. Dari Fajar.co.id. Baru aja, Paula Verhoeven ungkap alasan menikah dengan Baim Bong. Dia memang jawabannya. Fajar.co.id Jakarta. Paula Verhoeven yang dikenal sebagai supermodel awalnya tidak pernah menyangka akan menikah dengan seorang artis. Bahkan saat Baim Bong mulai mendekatinya, ia tidak langsung menerimanya begitu saja. Dalam acara Rumpi No Script Vacation Spesial Umroh pada Sabtu 12 Oktober 2024, Paula berbagi kisah tentang momen yang membuatnya yakin bahwa Baim adalah pria yang tepat untuk menjadi suaminya. Aku berdoa terus istikharah dan ternyata semakin lama Allah mengarahkan Baim makin dekat dengan aku. Saat itu aku yakin dia memang jawabannya, ungkap Paula Verhoeven. Salah satu hal yang membuat Paula yakin adalah ketika ia melihat Baim mulai belajar agama. Dia sedang dalam proses mendalami agama. Dan saat itu aku merasa butuh seorang imam yang bisa membimbing aku, tambahnya. Pernikahan mereka yang akan menginjak usia 6 tahun pada 22 November 2024 telah memberikan banyak pelajaran bagi Paula. Sebagai seorang wanita yang mandiri dan sibuk dengan karirnya, Paula merasa bahwa pernikahan dengan Baim telah membantunya berkembang sebagai seorang istri. Dari Baim aku belajar banyak hal, terutama dalam mengupgrade diri. Dulu aku lebih sering mengedepankan ego karena kurangnya ilmu agama. Tapi setelah belajar, aku mulai memahami bagaimana seharusnya bersikap sebagai istri, ujarnya. Namun hubungan mereka kini berada di ambang perceraian. Sepulang Paula Verhoeven dari ibadah umroh bersama beberapa teman seperti Feni Rose dan Davina Karamoy, Baim Bong resmi mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024. Setelah berpisah rumah selama 7 bulan, Baim akhirnya angkat bicara. Saya sekarang sudah siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Apapun itu, saya percayakan saja pada yang di atas, kata Baim saat ditemui di kantornya di Bintaro, Jakarta Selatan, 8 Oktober 2024. Sidang perceraian pertama mereka dijadwalkan akan digelar
pada 23 Oktober 2024. Oke, di sini kita garis bawahi ya. Kita garis bawahi ada kalimat di sini, setelah berpisah rumah selama 7 bulan, Baim akhirnya angkat bicara. Nah itu ya. Ini ya ada kalimat itu ya. Setelah berpisah 7 bulan. Nah begini teman-teman. Di awal tadi kita menyinggung mengenai rahasia ilahi ya, rahasia Tuhan, rahasia Allah ya. Adanya jodoh, adanya rezeki ya kan, adanya kematian. 3 itu adalah rahasia yang umum ya dibicarakan. Oke, terkait dengan jodoh ya siapapun tidak tahu jodohnya siapa. Dan Paula Verhoeven sudah mengatakan bahwa Baimlah pilihannya, Baimlah jodohnya, gitu ya. Oke. Ketika melihat jodoh itu di tangan Tuhan, maka siapapun manusianya tidak bisa menghindari itu. Oke ya. Siapapun manusianya tidak bisa menghindari bahwa itu jodohnya. Dan saya juga meyakini bahwa Baim Wong jodohnya adalah Paula Verhoeven. Kenapa? Karena di saat itu Paula membutuhkan seorang imam dan Baim Wong sedang belajar agama, memperdalam agama. Artinya udah ketemu nih, sehingga Paula mengatakan ya benar nih ini jodoh saya. Oke. Setelah 5 tahun lebih pernikahan, kemudian ada biduk ya, itu namanya ujian. Tidak bisa juga pernikahan itu berjalan mulus-mulus. Saya pernah mengatakan begini, bahwa setiap tahapan pasti selalu akan ada ujian. Saya kasih contoh. Ketika menikah, ujiannya itu, ya ujian awalnya itu rasa ingin terus-terusan dipeluk dan sebagainya. Setelah punya anak, ujiannya beda lagi. Ya, ujiannya beda lagi. Anaknya panas lah, ya kan? Anaknya buang air lah, anaknya inilah, nyuruh suaminya nggak mau. Ini contoh ya, itu ujian. Ketika ngontrak, ujiannya berbeda. Ngontrak rumah, ujiannya berbeda. Ada teman beda kamar lah, yang inilah, yang itulah. Terus pengen punya rumah. Sudah punya rumah, beda lagi ujiannya. Ya kan? Naik motor, beda lagi ujiannya. Begitu beli mobil, beda lagi ujiannya. Jadi setiap tingkatan itu ada ujiannya, termasuk di pernikahan. Ya, diantaranya ujian-ujian akan terus datang. Oke, itu satu poin. Poin kedua, ketika menikah sama seseorang, bukan seseorang itu saja yang kita nikahi, kita sayangi, bukan. Saya kasih tahu ya, ada mertua, gitu. Ada mertua laki-laki, mertua perempuan, sifatnya juga beda-beda. Itu semua juga ujian. Ada adik ipar, ada kakak ipar, ada sepupu, ada famili yang lain. Itulah yang namanya menikah. Ya, orang belum banyak menyadari ini. Jadi kalau menikah itu bukan hanya sama perempuan aja kita nikahin, bukan. Ada mertua, ya kan, ada ipar, ada ini. Maksudnya
kalau kita memberikan sesuatu, kita juga harus berpikir bahwa itu saudara-saudara kita. Oke, itu kaitannya dengan menikah. Kemudian ada kalimat tadi yang saya minta digarisbawahi. 7 bulan keluar dari rumah. Ini penting. Jadi mungkin ya kalau pacaran dulu ketika pergi mungkin disusul sosok wanita. Saya ya ibarat saya ya, kalau ada wanita itu menghilang tiba-tiba, pacaran nih pasti kita cari. Demikian sebenarnya juga istri. Kalau istri tiba-tiba keluar dari rumah, seharusnya suami yang nyari, ngajak pulang, bukan membiarkan. Ini kalau saya ya. Ini kalau saya. Sekali lagi ini kalau saya. Tapi ini saya bilang, setelah berpisah rumah selama 7 bulan, Baim angkat bicara. Terus selama ini gak ada usahanya untuk mengambil kembali. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau saya pasti susul, saya suruh pulang, kita selesaikan di rumah. No kamera, ya kan gitu ya. Nah, kita nggak tahu ya sudah apa belum ya. Yang jelas ini setelah 7 bulan berpisah ya rumah, Mbak Imbong baru angkat bicara. 7 bulan. Kalau saya ditinggalkan 1 minggu saja, saya cari, saya jemput, saya bawa pulang. Oke. Itu yang kaitannya dengan poin yang digarisbawahi ya, 7 bulan pisah rumah. Mengapa sampai memutuskan pisah rumah? Ada beberapa hal. Pertama mungkin komunikasi mandek. Bawaan di rumah itu tidak harmonis. Hawanya itu panas, ya bisa saja. Ketika rumah dalam kondisi tidak harmonis dan yakin akan terjadi hal terus menerus yang menimbulkan tidak harmonisan, ya mungkin saja dengan cara keluar rumah. Tapi sebagai suami, kalau saya ya, kita memahami itu. Ya kita jemput, gitu loh. Ya itu saya ya, itu saya. Kenapa saya ngomong begini? Mbak Imbong dan Paula Verhoeven adalah idola saya. Mungkin teman-teman bisa melihat ya VT saya, video-video, konten-konten saya. Itu idola saya. Mbak Imbong yang kita kenal ya sebagai di YouTube kan banyak. Kemudian Paula yang terlihat lugu, anggun, ya kan? Dengan ya saya bilang ini artis ya, pasangan artis yang menginspirasi. Banyak penghargaan yang diterima oleh Paula Verhoeven dan Mbak Imbong ketika mengasuh kedua anaknya. Banyak sekali. Dan Mbak Imbong sama Paula Verhoeven ini menerima undangan di mana-mana untuk menjadi narasumber karena mengasuh anak dengan baik. Masalahnya sekarang, kalau mereka berpisah, terus mereka berebut anak, berebut hak asuh anak. Kita tuh gimana ya sebagai penggemar, Masya Allah, daripada kalian rebutan gitu loh ya, mendingan kalian asuh lagi deh berdua bersama-sama gitu.
Ngapain mau hak sini hak sana gitu. Coba diasuh bersama-sama itu lebih baik. Ya, iya kan? Ya apapun resikonya itu namanya rumah tangga. Itu namanya suami istri. Itu ada resikonya. Daripada seperti ini nih ribut di media tentang hak asuh anak. Jawaban saya, daripada kalian berebut, mendingin diasuh bersama-sama, kalian bersama-sama kembali. Itu mungkin jalan lebih baik. Kalau saya katakan tadi bahwa jodoh di tangan Tuhan. Ingat ya, memang agama tidak melarang untuk perpisahan. Agama tidak melarang, ya, tidak menganjurkan untuk berpisah. Dan Allah juga tidak suka orang yang bercerai. Itu dari saya. Terima kasih.